Rabbij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikanlah aku dan dzurriyyahku muqimas sholat, orang yang senantiasa menegakkan mendirikan sholat. Rabbana wa taqabbal doa, ya Allah kabulkanlah doaku. Nah setelah ini Rabbana ghfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalu al-khairat wal barakat wa bi tawfiqihi tatahaqqaqu al-maqasid wal ghayat. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil ma'ad. Amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Al-ayat. Pinangka kalian nanggur bapak-bapak ibu kalau kata ingkang melintasi mengenai perjalanan kula badhe ngajak kita mau setengah sesarangan kula dherekaken. Bismillahirrahmanirrahim. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi. Allahumma aftah masami'a qalbi li dzikrika warzuqni ta'ataka wa ta'ata rasulika wa amalan bi kitabika. Allahumma inni asbahtu minka fi ni'matin wa afiyatin wa sidrin wa atimma alayya ni'mataka wa afiyataka wa sidraka fid dunya wal akhirah. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala shalihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Amin ya rabbal alamin. Sa'adatan mukarramin wa alim wa sesepuh saha nisbun ingkang tansah kita hormati dan kita suwuni kepala bisa nasihat-nasihatipun pimpinan cabang Muhammadiyah Gerebek saha sedaya kula, pimpinan cabang Aisyah, sedaya anggotanipun, bapak-bapak, para ibu, para sanakatan, sedaya ingkang kula hormati. Alhamdulillah, enjing menika Allah paringan keberkahan sehat, saha kesempatan lan kita sedaya saged kempal wonten ing majelis kajian rutin mapan wonten ing gedung dakwah Desa Raworejo, Kecamatan Gerebek. Mugi-mugi kepanggihan kita kalebet amal sholih maharani datang keberkahan di dunia wal akhirah. Amin. Salajengipun ing muqaddimah kawula waosaken setunggaling ayat Al-Qur'an ingkang mugi kita sedaya sampun hafal
ing surah Al-Hasyr ayat 12 ingkang isi lan surahipun dawuh Allah Subhanahu wa taala dumateng kita tiang-tiang ingkang iman supados takwa dhateng panjenenganipun lajeng dawuh supados kita menika ngawontenaken muhasabah wonten ingkang nyebat mawas diri introspeksi menapa ingkang sampun kita tindakaken ing dinten kapengker perlunipun kanthi muhasabah evaluasi mawas diri menika kita langkung sae mapagi dinten ingkang badhe dumugi. Allah maha pirsa menapa ingkang kita sindakaken. Para bapak saudara ibu, dawuh Allah kanthi lafadzipun wa ta'dzur nafsun ma qaddamat lihat menika dipun apit-apit dawuh takwa. Kula bali dawuhipun Allah ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lihat wattaqullah. Terus dawuh supados kita menika ngawontenaken muhasabah mawas diri dipun apit-apit dawuh takwa. Tegesipun angin kita ngawontenaken evaluasi menika tujuan utaminipun supados takwa kita dhateng Allah saged sangsaya menika. Ayat menika asring dipun dadosaken dasar hujjah bilih kita sedaya menika estunipun dipun dawuhi Allah mangertosi lan saged mendhet i'tibar saking sejarah. Dumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah piyambak ngendika wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusuli ma nuthabbitu bihi fu'adak. Lan cerita kabeh para rasul ingsun critakake marang sira Muhammad. Napa tujuanipun ma'thabbitu bihi fu'adak supaya kanthi cerita-cerita iku ingsun banjur nguatake atinira. Terus kanthi kisah-kisah ing Al-Qur'an nika maksudipun supados Kanjeng Nabi tatak anggenipun nindakaken dakwah, tatak nindakaken dawuh-dawuh Allah. Mila kita umatipun Kanjeng Nabi nggih sami saged mendhet i'tibar saking sedaya kisah ingkang dipun nindakaken Allah ing Al-Qur'an supados langkung kiyat manah kita khususipun ing babagan keimanan. Keparot pun ngendikaaken wa ja'aka fi hadhil haqq wa mau'izatun wa dzikra lil mukminin. Terus ing cerita-cerita menika wonten kabeneran, nasihat lan pepeling. Mau'izah wa dzikra lil mukminin kangge tiyang-tiyang ingkang iman. Wonten ingkang ngendikaaken ingkang sampun naliti sepertiga dari Al-Quran itu isinya adalah kisah masa lalu, kisah para rasul, kisah para umat baik yang soleh maupun yang ingkar. Terus mila lajeng wonten pangandikan asmanipun rasul menika wonten selangkung menika ingkang sinebat wonten ing Al-Quran. Ingkang boten sinebat kathah para nabi saperangan dipun mangertos asmanipun saperangan boten. Jadi kalau kita buka Al-Quran ya pasti kita akan ketemu kisah-kisah nabi dari Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Syuaib, Musa, Harun, Zulkifli, Ilyas, Ilyasa, Dawud, Sulaiman, Yunus, Yahya, Isa, lan asanipun para rasul inggih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ing kalodhangan menika kula badhe mendhet salah setunggal kemawon. Injih menika saking menapa kisah keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam supados kita saged mendhet iman. Para bapak saudara ibu, jelas bagi kita
bahwa suri tauladan utama kita adalah Nabi Muhammad SAW. Tetapi Allah juga dawuh kepada Nabi Muhammad, dawuh kepada kita untuk bisa mengambil pelajaran dari Nabi Ibrahim dan keluarganya. Kalau di dalam Al-Quran jelas, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, ingkang dipun maksud ke kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi dalam surah Al-Mumtahanah ayat 4 itu, qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim wal ladzina ma'ahu. Yakti ana tulodo kang apik tumrap sira kabeh ing diri pribadine Ibrahim lan wal ladzina ma'ahu, wong-wong kang tansah bareng karo dheweke iki untukipun menika keluarga. Ngantos syariat sholat kita dipundhawuhaken mau sholawat menika boten namung nyuwunaken keberkahan dumateng Kanjeng Nabi Muhammad, ning ugi dhateng Nabi Ibrahim lan keluarganipun. Niku ingkang sinebat sholawat Ibrahimiyah. Terus dia Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim. Jadi sebegitu pentingnya kita bisa mengambil pelajaran dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Para bapak, para ibu, para sedaya kang mulya, Nabi Ibrahim sosok yang boleh dikatakan sempurna kepribadiannya, paling boten-boten tiga. Satu, dalam hal ketaatan kepada Allah. Yang kedua, kepedulian terhadap masyarakat. Yang ketiga, kecintaan kepada keluarga. Oke, kita aturaken kanthi. Kalau kita tarik di zaman sekarang, mencari sosok yang sempurna dalam tiga hal ini tentu tidak mudah. Saya tidak mengatakan tidak ada, tapi tidak mudah mencari orang yang sempurna dalam tiga hal ini. Kadang kita temukan seseorang itu ibadahnya baik, sholat lima waktunya nggak pernah telat, ngajinya sergap. Ini kok orang mati nggak ada keluarga, pendidikannya tidak diperhatikan, yang lain-lain diabaikan, juga tidak peduli kepada lingkungan, misalnya. Atau ada mungkin seseorang yang sangat peduli kepada keluarga, cinta kepada keluarga, pendidikannya, kebutuhan duniawinya, kepada masyarakat lingkungan, luar biasa. Ini ibadahnya orang dilakoni. Sing luwih parah malih ya oten gitu. Ibadah ya ora, keluarga ya ora gawe, rolling itu kan tidak. Nah, Ibrahim alaihissalam Abul Anbiya, Abul Khunafa, ayahnya para nabi, pemimpinnya para ahli tauhid, itu orang yang sempurna dalam hal ketaatannya kepada Allah, kepeduliannya kepada masyarakat, kecintaannya kepada keluarga. Jelas Allah ngendika, inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillah hanifan walam yakun minal musyrikin. An-Nahl 1 sekaligus. Sesungguhnya Ibrahim itu adalah pemimpin yang pantas diteladani. Qanitan lillah itu sangat taat kepada Allah. Hanifan, lurus, tidak pernah mengikuti ajaran-ajaran yang menyimpang. Walam yakun minal musyrikin, dan sekali-kali dia tidak termasuk golongan orang yang syirik atau musyrik. Kemudian ada di dalam surah Al-Baqarah itu, wa idh tala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahu. Dan ingatlah ketika Ibrahim diuji oleh Tuhannya bikalimatin,
dengan kalimat-kalimat, maksudnya diperintahkan oleh Allah, fa'atammahun, itu dia laksanakan semua itu dengan sempurna. Maka dan Allah, inni ja'iluka linnasi imama, karena ketaatannya itu aku menjadikan engkau bagi manusia imam. Jadi sedikit pernah kami sampaikan, makna imam itu bisa bermakna pemimpin, tetapi lebih kepada teladan. Maka bisa kita ambil satu pengertian ketika kita berdoa kepada Allah, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama, itu ya Allah, jadikanlah aku dan anak keturunanku menjadi imam. Boleh saja menjadi pemimpinnya orang-orang takwa, tapi lebih menjadi contoh teladan bagi orang-orang yang takwa. Bisa jadi seseorang tidak punya jabatan apa-apa secara formal, tapi pantas diteladani. Jangan sampai sebaliknya, imam pemimpin formal, ini malah belajar pantas diteladani. Jadi imam ini ya pemimpin, tapi lebih kepada pantas menjadi. Nah, Ibrahim ini kok ummatan qanitan lillah, pantas menjadi teladan karena dia sangat taat kepada Allah Ta'ala. Mari, saya kira kita sudah paham, apalagi niki sebagian penterikan lebih kontur haji, baru saja ke tanah suci untuk kemudian melaksanakan syariat haji, tetapi sekaligus saya kira mengenang di titik-titik tempat-tempat yang itu semua nampak jelas apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim dan keluarganya. Yang pertama, bagaimana Ibrahim melaksanakan perintah Allah untuk sampai pada akhirnya itu menghancurkan berhala-berhala. Kalimatnya ringkas, karena itu perintah Allah maka dilaksanakan dengan keyakinan Allah pasti menolong, Allah pasti melindungi. Bukan berarti tidak tahu resiko, pasti tahu resiko besar, tapi dia tetap melaksanakan itu. Tetapi memang tidak ada kabar bahwa engkau akan diselamatkan dari hukuman, bahwa engkau tidak akan terbakar oleh api. Betul-betul kabar saat dari itu. Sampai akhirnya ketika diketahui Ibrahimlah yang merusak berhala itu, dihukumlah Ibrahim di tanah lapang oleh penguasa. Sampai titik tertentu Allah kemudian memerintahkan, ya narkuni bardaw wassalaman ala Ibrahim. Api diperintahkan untuk menjadi dingin dan menyelamatkan Ibrahim. Ingkang kaping kalih, nalika Ibrahim alaihissalam nampi dawuh supados bekto Ismail ingkang tasih alit kalian ibunipun Siti Hajar dipun tilar wonten ing Makkah caket kalian Ka'bah. Itu yang diperintahkan oleh Allah dilaksanakan tanpa banyak bertanya, laksanakan saja. Diabadikan oleh Allah peristiwa ini dalam surah Ibrahim ayat 37. Jadi setelah ditinggalkan di dekat Ka'bah, panjenenganipun lajeng nilaraken Ismail ingkang tasih Khalid lan Siti Hajar, ditututi Siti Hajar. Mungkin karena ada dalam kisah itu bahasa kita itu, Pak, kok sampai tega ninggal aku kamu putra pengen. Ibrahim tidak jawab, ditinggal lagi, ditututi malih. Panjenengan kok tega nilar kula kalian putra panjenengan wonten mriki? Tidak menjawab. Berjalan lagi. Gambaran yang saya bayangkan itu Ibrahim sendiri ya berat meninggalkan anak istri di tempat seperti itu. Tidak ada tanaman, tidak ada air, tidak ada sumber kehidupan seolah-olah. Maka pertanyaan yang ketiga kemudian Hajar berbeda, apakah ini perintah Allah?
bener iki perintah Gusti Allah. Dan itu dalam lafaz aslinya Arab. Kemudian Siti Hajar mengatakan, kalau ini perintah Allah, maka saya yakin Allah akan melindungi kamu. Taat dia kepada perintah Allah dan apa yang diperintahkan oleh suaminya. Nah, ing tapal wates kita Makkah lajeng donga menika ingkang sinarat wonten ing surah Ibrahim ayat 37. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'. Gusti Allah, kula nilar sakirakan dzurriyyah kula, keturunan kula biwadin ing setunggaling lembah ghairi dzi zar'in ingkang boten wonten wit-witanipun inda baitikal muharram caket kalian griya panjenengan ingkang mulya caket kalian Ka'bah. Bapak-bapak bisa bayangkan, tidak ada tumbuh-tumbuhan, tidak ada air. Lazimipun kita iki upami kok badhe nilar garwa putra di satu tempat ya sing iyup, ya sing aman, nek butuh apa-apa ya gampang kan kan. Ini tidak. Cuma istimewanya inda baitikal muharram, dekat dengan rumahmu yang mulia. Kemudian Rabbana liqimus sholata faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas thamarati la'allahum yashkurun. Ditinggal di situ liyuqimus sholah, untuk mendirikan sholat, atau as-sholat bisa bermakna doa. Kemudian doa berikutnya itu Rabbana liqimus faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim. Ya Allah, jadikanlah hati manusia itu punya keinginan, kecenderungan untuk datang ke sini. Warzuqhum minas thamarat, dan berilah mereka rezeki buah-buahan, la'allahum yashkurun, agar mereka bersyukur. Doa-doa itu Bapak Ibu saat itu rasa-rasanya ya tidak mungkin. Bagaimana orang mau tertarik datang ke sana, Bu? Tidak menarik. Tanda-tanda kehidupan, air tidak ada, tanaman-tanaman nggak ada, apalagi buah-buahan. Tetapi jangan lupa inda baitikal muharram, di dekat rumahmu yang mulia. Sekarang berabad-abad sesudahnya kita bisa melihat doa Ibrahim ini dikabulkan Allah. Ribuan jutaan umat Islam ingin datang ke sana, khusus haji sampai harus menunggu berpuluh-puluh tahun. Kalau umroh mungkin bisa setiap saat, di luar musim haji bisa dilaksanakan. Nah, yang ingin kita catat betapa taatnya Ibrahim kepada perintah Allah. Ditinggal di tempat yang seperti itu, tetapi karena ini perintah Allah maka dilaksanakan. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga saya kira sangat fenomenal, sangat kita ketahui bersama ketika ada perintah untuk menyembelih putra tercinta Ismail. Walaupun ini melalui proses, tidak serta-merta ada perintah langsung disembelih. Maka ada dialog di sana. Ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur ma'adha tara. Itu dalam surah As-Saffat. Duhur anakku, aku didhawuhi Allah lumantar impen supaya nyembelih seliran. Fanzur ma'adha tara. Jul kepiye panemu mungkir. Dijawab oleh Ismail, ya abati fa'al ma tu'manu satajiduni insyaallah minas shabirin. Apa? Amin menika samudhawipun Allah pun pasangan. Insyaallah panjenengan badhe manggi kula kalebet tiyang-tiyang ingkang sabar. Maka ada hari Tarwiyah, ada hari Arafah, ada hari Nahar. Itulah prosesnya. Ketika datang mimpi kepada Nabi Ibrahim, karena memang banyak kisah dan keterangan di antara cara Allah menyampaikan wahyu itu melalui mimpi. Ada yang melalui malaikat Jibril, ada yang melalui mimpi.
Maka Nabi Ibrahim kemudian berpikir keras. Nah, yang dalam bahasa Arab ada kaitannya dengan tarbiyah, merenung, iki impen. Nek cara awake dhewe kembang itu apa dawuhe Allah. Tapi setelah itu berulang kembali persis sama, supaya dia menyembelih putranya Ismail. Maka setelah tarbiyah adalah hari Arafah. Arafah, dia tahu, dia yakin bahwa ini memang betul-betul perintah Allah. Maka di tanggal 10 Yaumin Nahar itulah dilaksanakan. Sedikit kita flashback bahwa di era-era itu yang namanya kurban untuk zat yang dipuja, ya, kalau umat Islam tidak mengenal lain kecuali Allah, umat yang iman. Tetapi orang memberikan kurban, entah itu berupa hewan, bahkan kalaupun manusia, laki-laki dipilih yang paling bagus, kalau kurbannya perempuan dipilih yang paling cantik, yang masih gadis, yang masih jaga, untuk kurban dipersembahkan kepada sesembahannya. Itu masih membudaya. Artinya apa? Barangkali justru dari situlah Allah ingin memberikan penjelasan. Kalau korban itu jangan dengan manusia. Kira-kira begitu maknanya. Dan tidak ada kabar sebelumnya bahwa nanti akan aku ganti dengan kibas. Tidak ada. Maka bayangkan perjuangan seorang ayah yang sudah mendambakan anaknya bertahun-tahun, ketika lahir anaknya dan tumbuh remaja, ketika saat bisa membantu pekerjaan, nyeneng-nyeneng kene. Di situ kan ada kalimat falamma balagho ma'ahus sa'ya, nalikane bocah iku bisa bantu gaweane wong tua gampangane. Kok justru di saat itulah Allah memerintahkan untuk disembelih. Tapi karena itu perintah Allah dilaksanakan. Maka ketaatan pribadi Ibrahim luar biasa. Engkang kaping kalih kula aturaken kepeduliannya kepada lingkungan, kepeduliannya kepada masyarakat lingkungan. Wonten ing mriki pancen khusus ing babagan akidah. Panjenenganipun sangat prihatos dene masyarakat lingkungan itu keporong ramanipun, nggih. Memang di Al-Quran disebutkan ayah Nabi Ibrahim namanya Azar, dan itulah yang sering membuat berhala, dan itu disembah. Maka Ibrahim melalui proses yang panjang. Kalau di Al-Quran itu kan ada seolah-olah, saya katakan seolah-olah, sebetulnya bukan. Seolah-olah judulnya itu Ibrahim mencari Tuhan. Oh, bintang, tapi ternyata hilang, bulan hilang, matahari pun hilang. Bukan Ibrahim, itu hanya sebuah simbol. Sebesar apapun alam raya ini, ada yang lebih besar, yaitu Allah Ta'ala yang menciptakan. Ada riwayat menyebutkan patung-patung yang disembah itu ada patung matahari, patung rembulan, patung bintang, segala macam. Sehingga Ibrahim ingin memberikan penyadaran kepada umat, tidak semestinya kalian menyembah sesuatu yang tidak membawa manfaat, tidak bisa membawa manfaat, tidak mendengar, tidak melihat. Tapi yang semestinya kau sembah adalah yang menciptakan alam raya ini. Nah, ini salah satu bukti betapa Ibrahim sangat peduli kepada lingkungan masyarakatnya dalam hal akidah. Resikonya ya jelas. Ketika sampai puncaknya ada perintah Allah untuk kemudian menghancurkan berhala seperti yang telah kami sampaikan di depan, dia tidak diberitahu bahwa engkau akan diselamatkan dari kobaran api, tetapi dia tetap diselamatkan oleh Allah. Jadi keyakinan kalau ini perintah Allah, saya laksanakan, sami'na wa ata'na, Allah pasti menolong, Allah pasti melindungi. Nah, ingkang kaping 3, Ibrahim alaihissalam banget tresnani, sangat ageng tresnani pun datang keluarga. Kalau kita berbicara keluarga, ya terdiri dari suami, istri, anak. Tapi Ibrahim ini plus ayahnya.
Dados Ibrahim piyambak garwa Siti Sarah, Siti Hajar, putra Ismail, Ishak, ayahnya disebut Azar. Walaupun nanti mungkin bapak-bapak akan menemukan ya, ada pendapat lain, itu bukan ayah kandungnya, tetapi tetap saja lafaz aslinya ayahnya Ibrahim dalam Al-Quran itu Azar. Misalnya begini, kadang-kadang sebutan Abu itu belum tentu ayah. Abu Thalib itu berarti bukan ayah kandung tapi Abu Jahal ya paman juga. Abdullah itu ayah memang. Mengapa ada lafaz Allah di situ? Ini yang jadi perdebatan. Artinya dari sisi nama saja ayah Rasulullah itu sudah mencantumkan nama Allah. Ada dua pendapat, tapi saya tidak akan bahas di sini. Yang satu mengatakan bagaimana dengan orang tua Rasul itu? Apakah masuk ke kalangan yang mendapatkan surga dari Allah karena mendapatkan petunjuk, ataukah di karena masa fatrah belum ada kenabian, ataukah tidak, dan sebaliknya. Nah, itu bahasan yang lain. Ibrahim alaihissalam datang ramanipun. Ini pun jangan mutakan, Pak, tapi tetap dengan cara yang baik. Di dalam surah Maryam 47 itu kalau kita baca dari ayat-ayat sebelumnya, dia mengingatkan dia sangat takut kalau ayahnya itu tergoda syaitan, mengingatkan betapa yang disembah itu tidak mendengar, tidak melihat, tidak bisa membawa manfaat. Terus gimana reaksi ayahnya? Ternyata ayahnya marah, bahkan mengusir Ibrahim, mengancam membunuh anaknya. Itu saya sendiri. Maka dalam ayat 47 apa sikap Ibrahim? Qala salamun sa'astaghfirulaka ya Rabbi, sa'astaghfirulaka Rabbi innahu kana. Sesungguhnya dia sangat baik kepadaku. Saya akan memohonkan ampun untukmu, wahai ayah. Jadi salamun alaik, mungkin dan salamun alaik itu ya kalau arti makna yang apa adanya, semoga keselamatan tercurah kepadamu ya Bapak. Ataupun ada kalimat selamat tinggal Bapak. Sa'astaghfirulaka Rabbi, saya akan selalu memohonkan ampunan untukmu. Kalau dalam surah Ibrahim ayat 40 dan 41 itu ada. Ini juga kadang-kadang jadi perdebatan. Yang pertama begini, ketika Ibrahim belum dikarunia anak, doanya apa Bapak Ibu? Rabbi habli minas sholihin, ya Allah karuniakanlah kepadaku anak yang soleh. Jadi mohon maaf, tidak titik sampai berikanlah kepadaku anak, tapi bukan sembarang anak, tapi mohon anak yang soleh. Di Ibrahim 40-41 lebih jelas lagi, Rabbij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikanlah aku dan dzurriyyahku muqimas sholat, orang yang senantiasa menegakkan, mendirikan sholat. Rabbana wa taqabbal doa, ya Allah kabulkanlah doaku. Nah setelah ini Rabbana ghfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Ya Allah, ampunilah aku dan kedua orang tuaku dan orang-orang mukmin nanti di hari hisab. Memang nanti akan ada ayat, tidak sepatutnya seorang nabi mendoakan orang yang musyrik walaupun itu adalah orang tuanya. Tetapi beda ketika masih hidup dan sudah meninggal. Kalau masih hidup itu kan memohon, ya Allah berilah petunjuk supaya kemudian dia menjadi iman, kan begitu? Boleh. Kalau saya tarik ke surah yang lain, dalam surah Luqman itu jelas, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bi ilmun fala tuti'huma, catat wa sahibhuma fid dunya ma'rufan. Kalau orang tua itu ya masih melakukan kesyirikan, memerintahkan kamu, kita untuk melakukan kesyirikan, jangan taati. Tapi pergaulilah kedua orang tua dengan baik, walaupun belum iman, katakanlah.
Pun demikian yang dilakukan oleh Ibrahim itu. Saya pernah sampaikan cerita ini, saya ingin ulang karena sangat menghunjam dalam hati saya. Jadi di desa kami itu dulu ada, saya pernah sampaikan, tidak apa-apa saya ulangi, satu keluarga yang notabene ya miskin. Seorang ibu sudah janda, ya, punya anak perempuan satu. Itu muslimah. Nah, kemudian menyekolahkan anaknya ini di satu lembaga pendidikan, beasiswa penuh, tentu menjadi sangat menolong. Cuma sayangnya lembaga pendidikan ini lembaga pendidikan non muslim, perawat atau tidak. Dan kita tahu yang namanya perawat itu kan orang sabar ya Bu. Saya sabar itu pasiennya biasanya. Perawat itu mesti sabar, sabar, namanya juga perawat. Nah, sama penduduk warga kami ini sangat sabar, bagus sekali. Yang kita tidak tahu, selepas mengikuti pendidikan perawatan itu rupanya ada misi di situ. Betul-betul kita tidak tahu bahwa kemudian dia menjadi tidak muslimah lagi. Nah, ibunya yang sudah sepuh dirawat dengan penuh kesabaran, dengan baik sekali. Sampai suatu hari kami terkejut ketika wafat pangruktining layon boten kanthi tata cara Islam sesuai dengan kehendak anaknya. Ada kesaksian bahwa sebelum wafat kerso apa istilahnya dibaptis. Masya Allah, kaget gitu. Tapi saya kemudian berpikir sebaliknya begini, andaikan kita punya orang tua, andaikan ada orang tua yang belum iman, masih melakukan kesyirikan, kemudian sang anak ini merawatnya dengan baik, membimbingnya kepada keimanan dengan baik, ini bisa jadi yang tadinya syirik, yang tadinya tidak iman menjadi iman, kan begitu. Pelajaran yang bisa kita petik. Walaupun soal iman itu wewenang Allah, tapi harus ada ikhtiar dari kita, dan itu nyata di warga kami. Jadi di tetangga kami itu ada putranya itu sangat taat, soleh ibadahnya, kebetulan dapat istri, ya istri yang sangat taat kepada Allah sehingga sangat taat. Ibunya sampai sepuh itu sama sekali tidak melaksanakan ibadah. Tapi alhamdulillah baik anak maupun menantu memperlakukan ibu dengan baik, dengan sabar. Setahun terakhir itu luar biasa. Saya menemukan ketika sholat Idul Fitri di tahun berapa itu beliau dengan kursi roda datang ke lapangan sholat Idul Fitri, dan saya dengar setelah itu selalu sholat. Setahun atau 2 tahun terakhir beliau menjadi ahli ibadah karena perlakuan yang baik dari anak-anak. Nah, anak ini tanya, lah simbol kulon itu lagi ibadah ning 2 tahun terakhir. Sing sak derenge bilas mboten ibadah sengit karo ibadah nek ditimbang lagi jomplang ngoten. Fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatir radiyah. Lan sing sapa abot timbangan apike moko bakal urip sing nyenengake diridani Allah. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Nek timbangane apik enteng abot alane rokok hamiyah. Dia tanya itu juga pripun ya. Ada satu yang kamu lupa Mas, yaitu ampunan Allah. Jadi siksaan Allah seberapapun lebih luas ampunan Allah. Itulah yang disebut husnul khotimah. Kalau Allah menghendaki dosa yang sekian puluh tahun terhapus, ya Allah sangat mudah, sangat mudah. Dia senang. Dan memang begitu. Maka ajaran kita kan banyak istighfar nih Bapak Ibu. Istighfar Nabi saja istighfar. Adam alaihissalam istighfarnya apa tuh? Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Istighfarnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu apa? Sampai pun saya itu istighfar, dan selalu kita baca istighfar batas sholat. Jadi apalagi dalam haji itu selalu istighfar. Itu dalam salah satu rangkaian ketika sa'i, saya kemarin sampaikan, Rabbi fir warham wa'fu
wa takarram wa tajawaz amma ta'lam innaka ta'lamu ma la na'lam innaka antal azizul akram. Itu kan Rabbi ufir, ya Allah ampunilah, warham ya Allah kasihilah, wa'fu ya Allah maafkanlah, wa takarram bermurah hatilah, wa tajawaz amma ta'lam hapuskanlah dosa-dosa saya. Istighfar. Jadi mboten kok kaya hitung-hitungan wong dodolan. Lah nek swidak taun le mati eling ibadahne 2 tahun terakhir ya wis ora bakal mlebu swarga, ndak bisa. Ya nek jomplang nek menghitung-hitungannya kita. Tapi jangan lupa ada pengampunan Allah. Tak ningali jam. Oke, sekelimat. Iki mangke wonten acara Aisyah soal ini nggih. Nggih. Engkang paling 10 menit lagi. Jadi cinta kepada ayah. Nah, yang kepada istri dan anak atau kepada keluarga nur sewu, apa yang disebut cinta itu bukan hanya memenuhi kebutuhan duniawiyah atau jasadiyah. Betul nama soal pangan sandang papan. Bahkan bukan hanya kebutuhan-kebutuhan yang mungkin primer, kesehatan dan sebagainya, tetapi pembekalan untuk kehidupan nanti lihotin. Maka evaluasi lihotin itu untuk hari esok itu bisa hari esok di dunia, tapi penekanan para ulama untuk bekal hari esok di akhirat. Bila pantaslah kita berpikir anak-anaknya nek nggon urusan pangan, sandang papan wis cukup. Ning kusik, salate wis tertib apa dulu. Lemot Quran wis apik apa dulu. Terus nanti akhlak karimah karo padha-padha manungsa salah bawane wis apik apa dulu. Sopan santun, karena akhlak di sini kalau kita buka Al-Qur'an itu sangat rinci Pak di dalam surah Luqman itu, sampai pun cara berjalan, cara kata itu kan ada di dalam nasihat Luqman itu. Misalnya waqsid fi masyrika waghdud min sautik, sederhanakanlah cara jalanmu dan rendahkanlah suaramu. Jadi carane matur, carane mlaku kudu sing apik sing lurus. Nah, ini dibekalkan pada anak-anak kita. Sebab tantangannya luar biasa sekarang ini dan mungkin tidak kita temukan dulu. Kemarin kami mengikuti halaqah majelis ulama di Balai Kota Magelang, se-ex Garis dan Kedung. Ada satu ungkapan dari Prof. Mukhotob itu. Saat niki istilahnya pun itu saya catat di sini. Sing anak kuwi game online, sing remaja judi online, engko sing tua pinjaman online. Jadi itu pokoknya serba berat sekali. Itu kalau nggak dibekali agama, masya Allah. Jadi bekal untuk anak-anak sekali lagi bukan hanya jasadiah urusan duniawi, tetapi bekal keagamaan penting sekali untuk kita. Terakhir, bapak-bapak, alhamdulillah, kula panjenengan menika remen ngaji, menjadi senang mengaji. Jadi singkat, di sana kita bincang-bincang nih Pak Ketua PCM boten rawuh karena sedang ada acara apa namanya? Ya, piknik. Piknik itu penting, refreshing. Armati ngendika, nah aku refreshing itu yang ngaji iki. Wah, terus. Jadi refreshing itu kan tergantung bagaimana kita. Refresh kemudian menjadi segar, keimanan kita menjadi tambah. Bahwa kita menuju tempat tertentu, ya penting. Di Al-Quran ada itu, siru fil ard, pergilah ke seantero bumi, lihat. Kemudian dari situ juga harus mendapatkan pencerahan orang yang bulan, apalagi kalau ngaji. Alhamdulillah kita menikmati ngaji. Tetapi ada yang lebih penting. Setelah kita mendapatkan penjelasan yang benar, kita yakini kebenarannya, maka kita amalkanlah, itu yang lebih penting. Ojo ngerti iman ning tidak lengkap. Kalau matur nggih, kalau nanti matur. Iblis niku nek ukuran imannya itu hanya percaya adanya Allah, mboten namung percaya, ada dialog antara iblis dengan Allah. Tapi perintah Allah tidak dilaksanakan. Jadi dia belum iman yang sebenarnya iman. Iman percaya anane Allah, tapi perintah Allah tidak dilaksanakan. Jadi kalau kita ini hanya
memahami iman itu, percaya Allah, ngerti ilmu ini ora dilakoni, berarti ya bodoh nih. Maka setelah kita ngaji, ngerti, maka yang terpenting kemudian kita amalkan. Gue pilih ngaten sebagai penutup, bukan pantun. Saat ini eranya sangat pantun. Ini syair yang sangat masyhur, syair Abu Nawas itu. Cuma saya akan menukil yang tengah-tengah itu, karena ini kan awal tahun Hijriah dan sering ini disampaikan. Setiap kali pergantian tahun itu kita merasa tambah umur, tambah tua. Nah, kalau tambah tua bener, tambah umur ini bisa diperdebatkan. Karena lafadznya berikut, wa umrina bisun fi kulli yaumin, umur kula kelong saben dintenipun. Kelong, kalau di situ berarti maknanya umur itu ora tambah ning malah kelong jatah uripe Mas. Wa dzambi zaitun kaifa timali. Boleh maknanya kata dosa kula saya tambah lajeng pripun. Kok pripun? Yo pripun kula nanggel niku. Umure kelom, dosane. Tapi tadi kalimat tadi jangan lupa ono pengampunan Allah, istighfar, senantiasa mohon ampun kepada Allah. Begitu ngaten menawi wonten atur ingkang kirang nuju naku pangapunten. Hadanallahu wa iyyakum ajmain wa basyiril mukminin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawasan kita tutup. Nanti buat Bapak Haji Rohmati Batin Natarakan Tunggal Pengumuman Rabiullah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.